Segala kemuliaan, kejayaan, kehormatan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, Dia yang berkuasa atas bumi dan sorga. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua di rumah kita masing-masing. Tetap jaga kesehatan kita, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya. Kita tetap taat pada anjuran pemerintah dalam menghadapi pergumulan bangsa-bangsa yaitu COVID-19. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah hidup sebagai benih yang ada di dalam diri kami, yang terus harus bertumbuh melalui roh kami, melalui pikiran, perasaan dan kehendak kami, mengendalikan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk pengampunan-Mu atas diri kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan juga persiapkan hati kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Minggu yang lalu saya sampaikan kebenaran di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Setiap kali perjamuan kita selalu membacanya dan kita ingat benar ayat itu. Bahkan juga ada yang sudah menghafalnya. Baiklah kita baca ulang bersama-sama untuk bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus Kristus. Menetapkan perjamuan Tuhan atau perjamuan atau persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum menjadi peringatan akan aku. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat utusan Kristus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan jelas, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi perjamuan, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan adalah ketetapan dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan diajarkan oleh rasul-rasul, bukan diajarkan oleh orang lain, bukan diajarkan oleh siapa-siapa, tapi diajarkan dan ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kapan? Pada waktu malam ia diserahkan, yaitu pada hari terakhir di mana ia bersama dengan murid-muridnya makan perjamuan Paskah, yaitu terakhir kali ia makan malam di bumi. Tuhan Yesus menetapkan pemecahan roti. Saat itu adalah malam tanggal 14 bulan pertama orang Yahudi. Keluaran 12 ayat 21 sangat bermakna sekali. Tuhan menetapkan perjamuan kudus atau persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Jadi pada waktu malam, saat-saat terakhir, beliau makan malam bersama-sama muridnya pada saat Paskah. Tujuan penetapan itu adalah dalam zaman perjanjian lama orang Israel berhari raya Paskah untuk memperingati bagaimana Allah pada hari itu di Mesir melalui anak domba Paskah menyelamatkan mereka. Anak domba itu melambangkan Tuhan Yesus. Ia dibunuh melambangkan kematian Tuhan Yesus. Sampai waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya terakhir kali makan perjamuan Paskah, ia segera akan dibunuh, mengalirkan darah dan menetapkan perjanjian baru. Sebab itu pada saat itulah ia menetapkan pemecahan roti atau persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan sebagai peringatan bagi orang-orang yang tertebus dalam perjanjian baru. Untuk menggantikan hari raya Paskah dalam perjanjian lama, ia dan kematiannya sudah menggenapkan yang dilambangkan oleh hari raya Paskah dan anak domba Paskah. Sebab itu ia menghapus hari raya Paskah dan menetapkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan sebagai pengganti, sebagaimana dia dan kematiannya telah menggenapkan
lambang daripada hari raya Paskah. Demikian juga persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dia tetapkan telah menggantikan peringatan dari hari raya Paskah. Jemaat utusan Kristus, kita perhatikan tadi tujuannya sudah jelas, ditetapkan pada waktu malam, ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, waktu dia mengambil roti, kemudian kita lihat dia berkata begini. Ayat yang ke-24 dari 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat yang ke-24. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Pertanyaannya, kenapa roti ini harus dipecah-pecahkan? Kenapa roti ini harus dipecah-pecahkan? Supaya dapat dibagikan kepada semua orang. Roti ini menggambarkan tubuh Tuhan yang juga terpecah-pecah dibagikan kepada semua orang. Supaya semua orang menikmatinya. Supaya semua orang mengingatnya. Kenapa harus roti? Dia juga berkata, akulah roti hidup. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 kita lihat ayat yang ke-48. Yohanes pasal yang ke-6 Yesus berkata, akulah roti hidup. Ini adalah pertanda dari tubuhnya. Tapi di dalam tubuhnya ada kehidupan. Jadi waktu kita makan, kita percaya ada kehidupan. Waktu kita makan roti, waktu kita menyatu dengan tubuhnya, kita percaya ada kehidupan. Dan kehidupan Kristus juga harus menyebar menjadi sebuah kenikmatan. Menjadi peringatan akan dia, mengingat akan dia. Jadi waktu kita menjamah, memegang roti ini, kita ingat di dalam tubuhnya ada kehidupan. Sehingga saya menikmati, saya makan roti ini, saya menikmati kehidupan Tuhan dan segala keberadaannya. Karena dia berkata, dia adalah roti yang hidup. Dan saya percaya seseorang yang percaya kepadanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menikmati tubuhnya yang pertanda dari roti ini yang telah dipecah-pecahkan, dia juga menikmati kehidupan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita perhatikan, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Sudah tadi dimecah-pecahkan supaya dapat dibagikan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu kita mengangkat roti ini, yang kita ingat Tuhan, bukan dosa kita, karena sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bagi yang percaya katakan amin. Jadi waktu kita memegang roti ini, kita ingat ada kehidupan. Haleluya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10b. Waktu kita menyatu dengan roti ini atau tubuh ini, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang adalah kehidupan, kita pasti hidup. Karena tubuhnya sudah terpecah-pecah bagi kita. Dia telah tetapkannya bagi kita dan hendaknya kita ingat itu. Dan tidak hanya ingat itu, tapi menikmati akan dia. Haleluya. Jadi waktu saya makan, saya menikmati akan kebaikan Tuhan. Saya menikmati akan kedahsyatan Tuhan. Saya menikmati kuasa. Saya menikmati pribadinya. Saya menikmati kasih Kristus dan segala keberadaan. Saya memiliki Kristus dan segala keberadaan yang akan membuat saya terus bertumbuh menjadi dewasa, terus bergantung, terus melekat, terus ingat akan kasihnya yang besar,
pengorbanannya untuk menebus segala dosa kita. Kemudian ayat yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat utusan Kristus, kalau kita baca benar, cawan dalam Alkitab adalah bagian. Jadi di dalam cawan ini ada anggur yang menggambarkan dan pertanda dari darahnya. Jadi waktu saya menjamah cawan ini, yang di dalamnya ada darah Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan saya. Darahnya sudah menjadi bagian dalam kehidupan saya. Waktu saya menjamahnya, apalagi saya meminumnya, saya ingat pengorbanannya, saya ingat kasihnya. Dan di dalam darah itu ada pengampunan dosa. Di dalam darah itu ada pemeteraian terhadap perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru artinya mendeklarasikan bahwa melalui pengorbanannya, melalui kematiannya di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus orang-orang dalam perjanjian baru. Bagi mereka yang terima dia, bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi mereka yang berharap kepadanya, dosanya telah ditebus. Hidupnya telah dimiliki melalui tubuhnya. Darahnya telah menyucikan dosanya dan telah memerdekakan, mengampuni. Bahkan darahnya telah memeteraikan perjanjian yang baru. Puji nama Tuhan. Kita perhatikan benar dalam ayat selanjutnya. Dengan darahnya selain menebus segala dosa kita supaya kita mendapatkan pengampunan dosa, terhindar dari murka Allah, juga menebus kita supaya kita mendapatkan Allah dan segala sesuatu darinya. Tuhan Yesus memakai darahnya di hadapan Allah atau Bapa, menetapkan perjanjian baru bagi kita. Perjanjian baru ini adalah bagian yang kita dapatkan dari Allah karena darah Tuhan Yesus. Sebab itu merupakan satu cawan. Cawan ini bagian perjanjian baru, digenapkan bagi kita oleh Tuhan Yesus melalui darahnya. Sebab itu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya. Jadi darahnya sudah menyatu dengan cawan ini. Artinya darahnya telah menjadi bagian orang-orang yang telah ditebus. Percayalah, lakukanlah perjamuan kudus, perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ingat bahwa kita telah terima kehidupannya waktu kita menikmati roti yang telah terpecah-pecah karena di dalam tubuhnya ada kehidupan. Waktu kita menjamah cawan ini yang di dalamnya ada anggur yang menggambarkan pertanda darah Tuhan. Waktu kita meminumnya, pengampunan dosa. Kita ingat Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita ingat akan kebaikannya. Kita ingat akan kasihnya. Kita ingat akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukan bagi kita. Kita tidak perlu ingat lagi dosa-dosa kita, tapi kita ingat Tuhan. Karena Alkitab catat bahwa ketika melakukan perjamuan, yang kita ingat adalah Tuhan Yesus Kristus dan sifat-sifatnya, kehidupannya menjadi bagian kita. Saya berdoa supaya setiap kali kita perjamuan yang selalu kita ingat Tuhan. Dan juga tidak hanya kita ingat Tuhan, tapi kita juga harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Tubuhnya, darahnya sudah menyucikan kita. Tubuhnya sudah memberi kita kehidupan. Biar menyebar melalui kehidupan kita tiap-tiap hari. Melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui kehendak kita, melalui roh kita, dan mengendalikan seluruh tubuh kita. Mari persiapkan hati kita. Waktu lakukan, yang kita ingat adalah kehidupan di dalam Tuhan. Dia telah memberi kita hidup, Dia telah memberi kita hayat. Dan juga waktu kita menjamah cawan yang di dalamnya ada anggur, adalah pertanda darah Tuhan. Waktu kita meminumnya, kita percaya dosa kita telah diampuni. Dosa kita telah ditebus.
Dan juga dia telah menetapkan perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru bicara tentang Kristus dan pengorbanan Kristus. Telah menebus orang-orang di dalam perjanjian yang baru. Mereka dimerdekakan, mereka diampuni dosanya. Percayalah, tidak boleh tertuduh. Lakukanlah dengan hati yang tulus. Lakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Nikmati tubuh dan darah Tuhan sebagai sebuah kenikmatan. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Terus percaya dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Keintiman dengan tubuh dan darah Tuhan. Disitulah kenikmatan. Harusnya menikmati. Menikmati Tuhan lewat perjamuan. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Mari saya mengajak jemaat utusan Kristus. Karena dia telah melayani kita. Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Baiklah kita mengasihi. Karena dia terlebih dahulu melayani kita. Baiklah mari kita melayani. Karena dia terlebih dahulu menderita. Baiklah kita juga memikul salib. Terus mengiring dia. Percayalah. Ada kekuatan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Ada sukacita. Kita selalu ingat akan dia. Saya ingat satu pujian sebelum saya tutup. Kita masuk dalam perjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang dilakukan oleh setiap keluarga di rumah kita masing-masing. Angkatlah roti di tangan kanan, mengucap syukurlah untuk tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Makan dan nikmatilah kehidupan itu. Ingat dia datang supaya memberi kita hidup. Engkau pasti hidup, engkau pasti dipelihara, engkau pasti dijaga. Menyatulah dengan tubuhnya. Hidup sesungguhnya adalah kenikmatan dengan tubuhnya. Hidup sesungguhnya adalah kenikmatan dengan darahnya yang telah menyucikan kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Kita berdoa, kita tidak terintimidasi oleh pelanggaran dan dosa kita karena dia telah mengampuni kita. Hendaklah kita sadar dan kita terus bangun diri kita agar tubuhnya dan darahnya, Kristus dan sifatnya menyebar di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi garam dan terang. Apalagi di masa-masa seperti ini, baiklah kita berdiri teguh. Kita tetap dilindungi, kita tetap dijaga oleh tubuh dan darah Tuhan, yaitu Kristus dan hidup Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap kuat di dalam Tuhan. Percayalah, lakukan perjamuan nanti ya, angkat roti dan minum cawan dengan mengucap syukur. Ingat, hidup telah kita miliki. Ingat akan diri Tuhan Yesus yang selalu mengasihi, yang selalu mengampuni, yang selalu menyertai kita. Karena dia adalah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita lakukan dalam pengertian yang benar. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi setiap keluarga akan masuk dalam perjamuan. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus menjadi peringatan akan Engkau, menjadi sebuah kenikmatan. Kami menikmati hidup di mana tubuh yang terpecah-pecah itu memiliki kehidupan yang disalurkan kepada kami yang berdosa ini, sehingga kami menjadi hidup. Terima kasih karena Engkau telah memindahkan kami dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anak-Mu yang kekasih. Biarlah kehidupan itu terus bertumbuh melalui pikiran, perasaan, dan kehendak kami, melalui roh kami, dan seluruh kehidupan kami. Darah-Mu juga telah menyucikan kami. Kami ingat akan pengorbanan-Mu. Kami ingat akan kasih-Mu. Kami ingat akan kebaikan-Mu. Turun memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan telah lakukan bagi kami. Khususnya pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.